Bimbingan pra-perkawinan dipersembahkan oleh Wanita Buddhis Daerah Istimewa Yogyakarta, didukung Generasi Muda Cetia Buddha Praba GMCBB Yogyakarta. Pembelajaran Modul 2, Merencanakan Perkawinan Sejahtera Bahagia. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan siang hari ini hadir bersama kita calon mempelai yang bernama Dharma Wijaya Aldo Gustaf Sasongko. Yang satu lagi adalah Wijaya Dewi Karuna Dewi. Nah, pada saat kesempatan siang hari ini kami akan memberikan bimbingan pra-perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini Wanita Buddhis, bekerja sama dengan GMCBB atau Generasi Muda Cetia Buddha Praba. Adapun yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini untuk kedua calon mempelai dengan tema merencanakan perkawinan kokoh menuju keluarga bahagia dan sejahtera, atau dalam bahasa Palinya dikatakan Hita Sukaya. Jadi di saat katakanlah kita akan merencanakan perkawinan kokoh menuju keluarga Hita Sukaya, ada 8 ya. Ada 8 submodul. Dalam hal ini, yang satu, merencanakan perkawinan. Kedua, tentang pengertian jodoh. Yang ketiga, mengenal pasangan. Keempat, sahabat sejati dan palsu. Kelima, pasangan dewa-dewi. Yang keenam, ciri pasangan yang sepadan. 7, membawa perkawinan kokoh. Yang 8 adalah pasangan tercerahkan. Ya. Tujuan dari pembelajaran dalam bimbingan pra-perkawinan ini, peserta bimbingan perkawinan memiliki satu, tentang kesiapan pra-perkawinan. Kesiapan batiniah dan lahiriah sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Yang kedua, pemahaman benar tentang jalinan jodoh, mengenal pasangan, sahabat sejati, pasangan sepadan, dan ideal. Yang ketiga adalah pemahaman yang benar dalam membina perkawinan yang kokoh menuju keluarga yang bahagia dan sejahtera. Ada 3 poin di sini ya. Oke. Ini adalah pertanyaan pemantik yang harus katakanlah wajib untuk dijawab. Mengapa Anda berencana untuk menikah? Yang kedua, tahukah Anda apa yang menyebabkan Anda berdua bertemu sebagai calonan pasangan suami istri? Yang ketiga, apakah Anda telah mengenal pasangan Anda? Keempat, apa saja yang perlu Anda pahami agar Anda berdua siap secara lahir dan secara mental dalam memasuki kehidupan baru. Yang kelima, bagaimana mewujudkan perkawinan yang kokoh dan bahagia atau Hita Sukaya tadi. Sekarang kita memasuki tentang perencanaan perkawinan. Kita lihat gambarnya, sepasang merpati bergerak-gerak.
seperti kalian. Perkawinan adalah ikatan sosial, ikatan perjanjian hukum antar pribadi. Jadi, di dalam kita melaksanakan perkawinan, ini tidak lepas dari landasan hukum. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh katakanlah pemandu-pemandu yang lain. Membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan satu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi. Jadi hubungan kekerabatan. Kalau dulu kalian belum katakanlah saling mengenal, belum bertemu, kalian masih sendiri-sendiri. Di saat katakanlah kalian saling mengenal, tentunya kalian juga mengenalkan diri kepada orang tua masing-masing. Inilah yang dikatakan ikatan kekerabatan. Hubungan kekerabatan bukan dua pribadi lagi, melainkan dua keluarga. Jadi, di saat kita melaksanakan perkawinan itu adalah perkawinan bukan Nana dan Aldo, tapi perkawinan keluarga besar, di mana kita harus bisa saling mengerti satu sama lain bagaimana sifat atau tabiat watak dari masing-masing pribadi anggota keluarga besar kita. Kesiapan batiniah dan dalam perkawinan. Sudahkah siap? Ini dijelaskan kesiapan batiniah dalam perkawinan. Jadi sebelum kita melangkah untuk menuju ke perkawinan, kita harus mempersiapkan diri secara batiniah. Jadi dijelaskan di sini kesiapan batiniah dalam perkawinan. Satu, kita harus sadar akan kekurangan dan kelebihan diri sendiri, pasangan, dan keluarga besarnya. Jadi saya sudah jelaskan, karena sekarang bukan satu lagi tapi dua, bahkan dua kerabat atau dua keluarga besar. Yang kedua, tahu perasaan, kebutuhan, dan harapan visi pasangan. Jadi di sini ada katakanlah saling bekerja sama. Aldo dan Nana seharusnya apabila sudah memasuki rumah tangga yang baru harus bisa saling membantu, memahami perasaan, kebutuhan, dan harapan visi pasangan masing-masing. Ya, kalian tentu punya visi dalam membina rumah tangga ke depan. Ya, kalian harus bisa saling membantu, saling menunjang. Di sini, jadi yang ketiga, mau berjuang dan komitmen dengan pasangannya. Jelas kan? Mau berjuang. Jangan nanti istilahnya Aldo banting tulang, Nana di rumah santai-santai, atau sebaliknya. Jadi kita harus komitmen di sini. Jadi tidak bisa, ya, mau berjuang dan komitmen dengan pasangannya. Kemarin sudah disinggung waktu kita wisuda di sarana dengan Bante-Bante lalu toh. Pasangan yang ideal atau hitasukaya ya, untuk menuju kebahagiaan dan kesejahteraan itu harus komitmen. Kalau kemarin dijelaskan oleh Bante Badra Palo tentang Pancasila Buddhis. Ya, itulah komitmen, itulah landasan moral sebagai umat Buddha. Jelas ya? Jadi kita benar-benar harus komitmen, terutama di saat kita membacakan sila ketiga. Masih ingat? Kamesu micacara wiramani sika padang samadhyami. Itu adalah ibarat tiang atau soko guru yang penting di dalam membina rumah tangga. Jadi kita harus komitmen, jangan satu sama lain katakanlah tidak komitmen. Untuk selanjutnya, yang keempat,
memiliki kemampuan dalam mengatur emosi, berkomunikasi, berkompromi, bersabar, dan memaafkan. Jelas ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada pasangan suami istri yang sempurna. Di sini jelas, kita katakan harus bisa saling memaafkan. Oke. Untuk selanjutnya, kesiapan lahiriah dalam perkawinan. Kalau tadi kita singgung tentang kesiapan batiniah, sekarang lahiriahnya. Kesiapan kebutuhan hidup atau kebutuhan ekonomi. Jelas di sini. Pasti Aldo pernah ditanya sama orang tua Nana. Sudah kerja belum? Iya, itu pasti. Karena orang tua tidak akan merelakan anaknya hidup dalam kesengsaraan. Pasti ditanya, kalau sudah kerja apa, di mana, biasanya seperti itu ya. Dan sebaliknya. Kesiapan kebutuhan biologis suami istri dengan sehat. Nah, di sini, maaf kalau saya tanya, pengertian sehat hubungan suami istri atau biologis di sini, satu, adakah persamaan darah antara Nana dengan Aldo? Bagus. Karena kalau ada persamaan darah, kita juga itu dikatakan perkawinan yang tidak sehat. Ya. Jadi kalau misalnya ada katakanlah ketidaksehatan di antara jasmani atau fisik, kita harus mengutarakan satu sama lain. Untuk berikutnya, kesiapan untuk mempunyai anak dan mendidiknya. Ini tentunya tujuan dari kalian juga, ingin mempunyai keturunan. Ini juga harus komitmen. Ada pasangan yang mau menikah tapi berkomitmen katakanlah tidak mau mempunyai keturunan. Ada. Ya, jadi kalau kalian sudah mempunyai komitmen untuk mempunyai anak dan mendidiknya, harus diberi pendidikan yang baik. Yang keempat, kesiapan kebutuhan kesehatan. Jadi kita harus benar-benar siap untuk katakanlah melaksanakan supaya kita tetap sehat. Yang kelima, kesiapan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Tahu ya, kemarin juga Bante sudah katakan toh, ya ada 4 dalam membina rumah tangga. Jadi suami punya kewajiban sendiri, istri punya kewajiban sendiri. Jadi katakanlah diingat-ingat pesan Bante kemarin. Untuk selanjutnya tentang pengertian jodoh. Ini yang biasanya tidak dipahami. Pengertian jodoh. Hidup bersama-sama di kehidupan lalu dan karena kebajikan dalam kehidupan kali ini, cinta lahir bagaikan teratai di atas air. Jadi di dalam agama Buddha, kita harus yakin terhadap hukum karma. Kita harus yakin, tidak ada secara kebetulan kalian bertemu. Dengan hidup bersama, dengan pandangan, dengan senyuman, cinta lahir di antara pria dan wanita. Ketika cinta masuk dalam pikiran, maka hati menjadi gembira. Perkawinan bukan kebetulan. Ini di sini ada gambar, apa ini? Panci bersama tutupnya. Ini adalah bukan kebetulan. Ketemu jodoh antara Aldo dengan Nana itu bukan suatu kebetulan. Tapi perkawinan bukan kebetulan. Manusia yang paham akan yakin berkata, ia berbahagia denganku di masa lampau, sejak waktu yang lama dalam berbagai kelahiran. Ini pernah diucapkan oleh Bodhisattva Siddhartha Gautama sebelum mencapai Buddha. Di saat berulang kali dalam kelahirannya, beliau itu diketemukan. Di sini ada gambar panci dan tutupnya. Ini jodoh. Gambaran satu jodoh. Panci dan tutup ini, kalau jodoh ditutupkan akan rapat. Ya, sehingga katakanlah debu atau kotoran itu tidak bisa masuk. Sehingga bisa klop. Di saat katakanlah pasangan atau jodoh ini katakanlah sudah klop, tidak mudah goyah. Tidak mudah goyah karena ada kotoran-kotoran yang akan masuk, tidak bisa karena tertutup rapat dengan tutup panci. Oke, yang lainnya. Nah, ini juga pengertian jodoh.
Nah, ini. Nah, di sini dikatakan sahabat sejati dan palsu. Jadi, kita harus bisa melihat sahabat sejati dan palsu. Sahabat seharusnya orang baik-baik atau kalyana mitra. Dua, orang yang tidak baik adalah sahabat palsu. Sebenarnya musuh yang berpura-pura menjadi sahabat. Dengan bergaul dengan orang dungu, Dhammapada 61, apabila engkau menemukan seorang teman yang sesuai, yang berkelakuan baik dan bijaksana, hendaknya engkau berjalan bersamanya dan bergembira dengan penuh kesadaran mengatasi segala rintangan. Dhammapada 328. Pasangan dewa dan dewi. Karuna ya, tapi dewi. Pasangan dewa dan dewi. Nilai spiritual tidak boleh disampingkan oleh pertimbangan seks dan kekayaan. Pertimbangan matang-matang direncanakan dan dipersiapkan dengan baik karena perkawinan menemukan dua orang yang sudah matang, perbedaan karakter dan kepribadian sudah melekat jauh sebelumnya. Ini pria busuk atau cawo dan wanita busuk atau cawa dalam bahasa Pali, ya. Jadi suami istri pasangan yang hina berkelakuan buruk. Dua, pria busuk dan dewi. Suami melakukan buruk, istri berbudi luhur. Yang ketiga, dewa dan wanita busuk. Suami berkelakuan baik, istri buruk laku. Dewa Dewi ini adalah yang diharapkan. Pasangan yang sama-sama mulia, berkelakuan baik di dalam Angutikara. Ini adalah soko guru ya. Kita bisa lihat di sini soko guru ya. Kemarin yang diterangkan oleh Bante, kemarin ini. Ada sila, ada caga, ada panya, ada sada. Sila, sada, caga, dan panya. Jadi jelas, ini adalah membina perkawinan kokoh. Dari dasar, dari bawah kita mengatakan cinta terwujud dalam adil, seimbang, saling. Jadi tidak bisa hanya sendirian. Kalau sudah berdua itu harus saling membutuhkan, saling memperhatikan, saling memaafkan, harus saling mengerti, saling percaya. Ini adalah kata-kata saling. Terus, ini ada visi misi keluarga bahagia. Dasarnya kita harus memiliki saling. Setelah itu, kita katakanlah baru bisa mengadakan visi misi keluarga bahagia. Disonggo atau ditopang oleh 4 tiang. Ya, sila, sada, caga, dan panya. Seperti yang diuraikan oleh Bante Badra kemarin, ini yang dimaksud. Atap ini katakanlah merupakan kusala karma atau perilaku-perilaku masa lalu kita yang berbuah baik. Pasangan yang tercerahkan. Kehidupan pernikahan dan keluarga bukanlah suatu halangan untuk mencapai pencerahan. Nakula Pita dan Nakula Mata adalah pasangan kekasih telah mencapai Sotapana. Jadi ini adalah siswa-siswa dari Guru Agung kita Sang Bhagawa. Terus di sini juga ada Wimalakirti, juga memiliki seorang istri adalah berumah tangga yang bijaksana. Jadi ini gambaran-gambaran istilahnya pasangan yang tercerahkan itu katakanlah perumah tangga. Walaupun kita istilah berumah tangga, masih ada kesempatan untuk mencapai pencerahan. Paling tidak kita tingkat kesucian pertama atau Sotapana. Jadi di sini Bimbisara berhasil mencapai tingkat anagami, bahkan anagami ya. Bimbisara mencapai tingkat anagami. Ratu Waldewi mencapai pencerahan setelah mendengar sabda Sang Buddha tentang Sukawati. Tuan Pang dan istri dikenal sebagai praktisi Chan, rumah tangga yang telah mencapai pencerahan.
Jadi tidak menutup kemungkinan kita sebagai berumah tangga juga mencapai pencerahan. Nah, di sini katakanlah sesi pertama ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.